Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, teacher mau memberitahu materi kita hari ini yaitu PPKN. Masih membahas bab 3 mengenai penerapan toleransi antar umat beragama. Jangan lupa PPKN-nya dibuka halaman 68. Sebelum itu, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan keragaman agama di Indonesia, serta kalian dapat menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman umat beragama di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran dari penerapan toleransi antar umat beragama. Setelah ini, teacher akan menampilkan cuplikan apa saja sikap-sikap toleransi yang harus kita lakukan, apa itu toleransi, dan sebagainya. Jangan lupa disimak dan dicatat poin-poin pentingnya. Yuk kita simak videonya. Kita akan bahas satu persatu sikapnya, tapi Usani akan sebutkan dulu beberapa sikap untuk menjaga kerukunan. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tenggang rasa. Dan yang keempat adalah bekerja sama. Dari keempat sikap ini nanti kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas. Kita mulai dari sikap yang pertama yaitu toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare. Tolerare itu memiliki arti bahwa kita itu sabar untuk membiarkan sesuatu. Jadi maksudnya, toleransi itu adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Jadi bagaimana kita menerima apa yang dilakukan oleh orang lain, kita menghormati keputusan mereka. Nah, toleransi ini bisa kita terapkan dalam beberapa lingkungan. Yang pertama, toleransi dalam keluarga, toleransi di sekolah, kemudian yang ketiga, toleransi di masyarakat, dan yang keempat adalah toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari keempat macam toleransi ini, nanti kita akan lihat contohnya satu persatu ya. Kita mulai dari toleransi dalam keluarga. Kita lihat contohnya. Yang pertama, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang melaksanakan ibadah. Yang kedua, mengecilkan suara televisi atau radio jika ada anggota keluarga yang sedang belajar, entah itu adik atau kakak ya, kita kecilkan suaranya. Yang ketiga, bertutur kata yang ramah dan sopan. Meskipun dengan orang yang lebih muda daripada kita harus tetap ramah dan sopan. Dan yang keempat, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah keluarga. Kemudian toleransi yang kedua yaitu toleransi di sekolah. Kita lihat contohnya. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, bergaul dengan tidak memandang suku, ras, agama, serta budayanya. Kita harus mau berteman dengan siapapun teman kita. Yang ketiga, menghargai pendapat teman yang berbeda. Yang keempat, bersikap ramah kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada adik kelas ya. Kita lanjut lihat contoh toleransi di masyarakat. Yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan agama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.
Yang ketiga, berperan aktif setiap ada kegiatan di masyarakat. Contohnya ada kegiatan kerja bakti, kita bisa ikut membantu dengan kegiatan yang mampu kita lakukan. Kemudian contoh toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yang pertama, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar umat beragama. Meskipun berbeda, kita tetap harus bersilaturahmi ya. Yang ketiga, menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, jika sikap toleransi ini telah ditanamkan, persatuan dan kesatuan masyarakat itu nanti akan mudah terwujud ya. Kita lanjut ke sikap yang kedua untuk menjaga kerukunan, yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu adalah sikap menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan harus kita kasihi dan kita sayangi, jadi tidak hanya sesama manusia, termasuk tumbuhan dan hewan, itu juga termasuk ciptaan Tuhan ya. Kemudian kita lanjut, sikap yang ketiga adalah tenggang rasa. Tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Antara tenggang rasa dan toleransi ini memang agak-agak mirip, tapi kedua hal tersebut jelas-jelas beda. Kita lihat perbedaan antara toleransi dan tenggang rasa. Misal begini, kalau toleransi itu, orang yang toleransinya tinggi biasanya adalah orang yang pemaaf. Dia memaafkan atas perbuatan orang lain, ya. Kita menjaga sikapnya kita atas perbuatan orang lain, itu toleransi. Kalau yang tenggang rasa, orang yang tenggang rasanya tinggi biasanya selalu berhati-hati dalam tindakannya. Jadi dia itu agar sikapnya bisa diterima oleh orang lain. Singkatnya, jadi toleransi itu kita yang menerima perbuatan orang lain, tapi kalau tenggang rasa, bagaimana sikap kita agar sikap kita ini bisa diterima oleh orang lain, begitu. Kemudian sikap yang keempat adalah bekerja sama. Kerjasama artinya itu melakukan kegiatan atau pekerjaan secara bersama-sama dengan ikhlas dan tanpa paksaan, tentunya tanpa mengharap imbalan ya. Contohnya seperti gambar ini. Kita bersama-sama mengerjakan membersihkan kelas. Nah, dari beberapa hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan rangkum beberapa materi yang penting ya. Yang pertama itu tadi kita sudah belajar tentang dasar beragama di Indonesia. Ada 3 landasan atau dasarnya ya. Yang pertama itu sila pertama Pancasila. Yang kedua, landasannya adalah pasal Undang-Undang Dasar ayat 1, pasal 29 maksudnya. Yang ketiga, pasal 29 Undang-Undang Dasar ayat 2. Nah, landasan beragamanya jadi ada 3 ya. Jangan lupa ada 3. Kemudian tadi materi berikutnya yang kita pelajari adalah sikap untuk menjaga kerukunan beragama. Ada 4 sikap. Kita sebutkan bersama ya. Yang pertama adalah toleransi. Yang kedua adalah sikap kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah tenggang rasa. Dan yang terakhir adalah bekerja sama. Itulah tadi 4 sikap yang kita pelajari dalam rangka untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Oke, terima kasih sudah menyimak video yang tadi teacher berikan. Jangan lupa dicatat apa itu toleransi dan apa saja sikap-sikap yang harus kita lakukan untuk menerapkan toleransi antar umat beragama. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Teacher ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah, sehat selalu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jaga kesehatan ya teman-teman.